Jemaat yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah kita. Saat teduh dimulai. Amin. Kita angkat pujian kita bernyanyi dari buku Ende nomor 50 ayat 1 dan 2, Marende Mahamu. Jemaat kami undang berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia pada hari kemudian. Engkau telah menyatakan kasih setiamu kepada kami, agar kami mengenal kebahagiaan yang ada padamu. Karena itu, kami merendahkan diri kami dan memohon kepadamu, berikanlah Roh-Mu yang kudus itu kepada kami, agar kami percaya akan kasih-Mu kepada kami, dan kami senantiasa mendengarkan suara-Mu yang senantiasa memanggil kami, agar kami layak menerima keselamatan yang telah Engkau sediakan karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Kita angkat pujian kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 396 ayat 1, Yesus segala-galanya.
Kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah kita pada minggu ini dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan Ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mencoba-laukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau-balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400 ayat 1 dan 3, Kudaki Jalan Mulia. Jemaat kami undang untuk berdiri. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga yang maha kudus, kami tiada layak datang ke hadapan-Mu karena kami senantiasa bergelimang dengan dosa, karena pikiran dan perbuatan kami senantiasa bertentangan dengan kebenaran-Mu.
Tetapi oleh karena kasih anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, maka kami datang kepadamu meminta keampunan dosa dan kejahatan kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan kami, dan terimalah kami menjadi anak-anak-Mu. Terangilah jiwa dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami dapat memisah yang jahat daripada yang baik di hadapan-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak yang setia, menyaksikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Kita angkat pujian kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 361 ayat 2, di salibmu ku sujud. Dalam hidup yang jaman, ku rindukan Tuhanku. Suara Yesus terdengar, ku hapuskan dosamu. Ku percaya padamu, Anak domba Golgota, di salibmu ku sujud. Diriku selamatkanlah. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu, demikian firman Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 410 ayat 1 dan 3, tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan
Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Marilah kita mendengar berita gereja kita pada satu minggu ini. Yang pertama, acara perpisahan dengan Pikar Parinduan Tambunan STH. Hari ini dalam ibadah pukul 10 WIB, jemaat kita mengadakan acara perpisahan dengan Pikar Parinduan Tambunan STH yang mendapat SK baru pindah dari GKPI Siturame ke GKPI Karawang Resort Bekasi, Jawa Barat. Acara sepatah dua patah kita diadakan usai warta jemaat. Yang kedua, amplop perpisahan untuk Pikar Parinduan Tambunan. Bagi yang belum mengembalikan amplop perpisahan Pikar Parinduan Tambunan STH, masih dapat dikembalikan terakhir kali hari ini. Silakan diisi dan dimasukkan ke kantong persembahan. Bagi yang belum dapat amplop, silakan diambil di meja depan pintu masuk. Yang ketiga, jemaat yang bertambah. Telah diterima menjadi warga jemaat GKPI Siturame, nama Alexander Sitinjak, beserta dengan istri yang bernama Leriana Munte, alamat Jalan Pelita 5 nomor 15, masuk di sektor 10, nomor induk 1040. Kiranya keluarga jemaat baru ini merasakan berkat yang melimpah di tengah-tengah jemaat kita. Yang keempat, ibadah tatap muka di gereja. Kami mengundang jemaat yang bersedia ibadah tatap muka di gereja yang dimulai pukul 10 WIB, tapi usia 60 tahun ke atas dan anak-anak belum diperkenankan. Pakailah masker dan cuci tangan, serta periksa suhu tubuh dan atur jarak tempat duduk sesuai yang ada di dalam gereja. Yang kelima, jemaat yang sakit dibawa dalam doa. Nopita Yolanda Sinaga, sektor 10 di Rumah Sakit Murni Teguh. Maria Borulumban Tobing, sektor 10 di Rumah Sakit Klinik Nehemia. Demikian berita jemaat kita pada satu minggu ini. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Terima kasih buat Tuhan, terima kasih buat kita semua. Sebagaimana yang sudah diwartakan baru saja Mang Inang, bahwa hari ini di dalam ibadah ini tibalah bagi kami untuk menyampaikan sepatah dua kata sebagai kata perpisahan dari kami, karena kami yang Mang Inang akan selesai dari GKPI Siturame ini sebagai vikariat tahun kedua, dan sekarang saya akan dipindahkan menurut SK Pimpinan Sinode ke GKP Karawang Resort Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih juga untuk Amang dan Inang di sini, mulai dari para penatua majelis yang sudah menerima kami sebagai vikar di sini, dan kami boleh bersama-sama melayani jemaat di GKP Siturame ini. Dan kami juga berterima kasih Amang Inang kepada Amang Inang semua yang ada di sini sebagai jemaat GKP Siturame yang sudah menerima kami juga sebagai vikar di sini, yang boleh bersama-sama merasakan hadirat Tuhan, merasakan kemuliaan Tuhan lewat berbagai macam kegiatan di gereja ini. Dan terima kasih juga untuk sudah mengizinkan kami dan menganggap kami sebagai anak dari Amang dan Inang yang ada di sini. Tidak lupa memang Amang Inang dalam pelayanan saya di sini, mungkin memang saya melakukan banyak kesalahan. Saya melakukan
sesuatu dari perkataan ataupun dari tindakan maupun perlakuan yang mungkin membuat Amang Inang merasa sakit hati atau kecewa bahkan kesal mungkin. Tapi memang tidak ada gading yang tak retak dan tidak ada juga kata yang tak mungkin menyakiti hati. Pasti akan ada saja yang menyakiti hati dan itu di luar dari kehendak kami dan di luar dari kesadaran kami. Oleh karena itu Amang Inang lewat perkataan ini saya ingin memohon maaf jikalau ada yang menyinggung hati dan perasaan Amang Inang yang ada di sini. Terlebih juga kepada Amang Pendeta kami sebagai mentor kami di sini, Pendeta SB Purba BTH yang sudah mengizinkan kami melayani sebagai vikar di GKP Sudarame ini dan sudah mementori kami selama kurang lebih 1 tahun sebulan. Kiranya Amang dan keluarga boleh dilindungi Tuhan, boleh mendapatkan hikmat lagi yang lebih daripada Tuhan, supaya boleh membimbing terus para vikar yang mungkin akan ditempatkan di GKP Sudarame ini. Nah, menginang kesan kami di GKP Sudarame ini sangat banyak sekali. Ada canda, ada tawa, ada sedih, ada duka, ada banyak hal yang mungkin tidak bisa saya ceritakan satu persatu. Saya di sini mendapatkan banyak teman, saya bisa belajar di sini bagaimana cara berjemaat, cara menjadi seorang pendeta yang baik, dan saya juga di sini boleh diberikan kesempatan juga untuk bergabung dengan Korama, dan saya juga boleh bergabung dengan punguan-punguan yang ada di sini, mulai dari punguan lansia, punguan parari kami, seksi perempuan, sampai kepada sekolah minggu dan remaja. Dan PP juga saya diizinkan di sini dan saya juga diberikan kesempatan untuk mengajari para katekisasi CD. Itu semua adalah pengalaman yang luar biasa yang bisa saya dapatkan di GKP Sudarame ini dan itu semua sangat bermakna dan secara pikiran maupun rohani itu menambah wawasan dan pengalaman. Oleh karena itu juga saya mau berterima kasih untuk apa yang boleh saya alami di sini. Kita boleh bernyanyi bersama, kita boleh beribadah bersama di sini. Dan saya mau minta maaf harus mengakhiri pelayanan saya di sini dan akan pindah ke GKP Bekasi. Saya memohon kepada Amang Inang yang ada di GKP Sudarame ini untuk mendoakan saya yang akan berangkat ke Bekasi mungkin besok Senin. Kiranya Amang Inang boleh berdoa bagi saya untuk tetap setia melayani Tuhan, untuk terus berkarya bagi Tuhan lewat jemaat-jemaatnya yang dipercayakan kepada saya untuk saya layani. Dan saya juga meminta Amang dan Inang untuk mendoakan saya untuk tetap menjadi orang yang rendah hati. Apapun yang saya dapatkan di sini dalam bentuk pengalaman dan cara gaya berpikir yang baik, kiranya itu bisa saya gunakan di tempat saya yang baru dan kami akan tinggalkan semua perlakuan, perkataan dan cara-cara yang tidak baik untuk tidak lagi kami kerjakan dan tidak kami pakai lagi seketika kami sampai di GKPI Karawang Resort Bekasi. Nah, itulah Amang Inang yang bisa saya sampaikan lewat kesempatan ini. Saya berdoa untuk Amang dan Inang supaya Amang Inang tetap diberi kesehatan, diberikan berkat, panjang umur, kesembuhan, dan keluarga juga boleh menjadi keluarga yang berkenan dan takut akan Tuhan, dan tetap setia melayani Tuhan, dan semoga tidak akan ada lagi segala sesuatu yang memecah belah orang-orang yang dikasihi Tuhan yang ada di gereja ini. Akhir kata, terima kasih untuk semuanya Amang Inang yang mungkin tidak bisa saya balas satu persatu. Kiranya Tuhan boleh membalaskan itu dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 52, ayat 1 dan 2, Sabda Tuhan Allah.
Sambut hai jiwaku, sabda Tuhan Allah. Ia setia, adil tindakannya, yang dia kecurangan, janjinya mulia. Pasanglah telinga dan dengarkan dia. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Kita undang roh Tuhan untuk bekerja dan mengajar-ngajari kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang kami kasihi, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur ya Allah karena Engkau senantiasa melindungi kami. Kami bersyukur Engkau masih mengizinkan kami Tuhan untuk beribadah. Dengan mulut kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tibalah bagi kami Tuhan untuk merenungkan firman-Mu yang kudus itu. Kami meminta Engkau ya Allah, lewat perantaraan Roh Kudus yang akan membuka hati dan pikiran kami, Engkaulah yang mengajar-ngajari kami. Karena kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu itu adalah pondasi iman kami yang akan menuntun kami kepada kehidupan yang penuh dengan kebenaran. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Yesus Kristus, berfirmanlah Engkau, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada minggu ke-11 setelah Trinitatis terambil dari kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-6. Kita akan memulai pembacaan firman Tuhan dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai ayat 20, kita akan baca di dalam hati kita masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Di bawah perikop nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Atau akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikian kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sedemikian jauh firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Iya. Nah, sebagai orang yang mengaku sayang sama Tuhan, Bapak Ibu, tentu kita pasti tahu bahwa tujuan hidup kita di dunia ini adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan saya kira sepanjang hati Tuhan senang kepada kita, maka apapun yang akan kita minta, apapun yang kita harapkan, maka Dia akan berikan. Lalu bagaimana caranya supaya Tuhan kita itu, hati Tuhan itu
yang kita kenal di atas surga sana bisa senang kepada kita. Nah, saya teringat dengan firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 1 yang mengatakan bahwa kehidupan kita itu harus menjadi persembahan yang hidup. Tubuh kita itu harus menjadi persembahan yang hidup. Persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Karena itulah ibadah atau penyembahan kita kepada Allah yang sejati. Secara sederhana, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman ini mau mengingatkan kepada kita supaya dalam hidup kita, tubuh kita yang diciptakan Tuhan ini, tubuh kita ini yang diciptakan ini, senantiasa melakukan hal yang baik dan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ada apa cerita yang bisa kita lihat di dalam 1 Korintus ini? Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, di dalam jemaat Korintus, atau saya katakan di dalam kota Korintus ini, terjadi banyak hal yang boleh kita katakan di luar dari kebenaran Tuhan. Kenapa begitu? Karena begini, secara sederhana, Korintus itu adalah kota metropolitan yang terkenal pada zaman itu yang sangat besar. Nah, karena mereka kota metropolitan, segala bentuk kehidupan terjadi di sana. Perdagangan juga yang terbesar terjadi di sana, kehidupan sosial masyarakat dari level terendah sampai level tertinggi juga terjadi di sana, dan tindak kriminal juga pasti akan terjadi di sana. Dan yang paling memungkinkan lagi, karena di sana adalah kota metropolitan dan rakyatnya adalah bukan rakyat asli orang di sana saja, itu berangkat dari satu tempat dari satu tempat dan tempat lain, berkumpul di suatu tempat yang namanya kota Korintus tadi, sehingga menimbulkan yang tidak kemungkinan besar itu menimbulkan banyak dosa. Terjadi banyak dosa di sana. Nah, salah satu dosa yang paling besar di sana adalah dosa percabulan. Pada saat itu di kota Korintus ada banyak rakyatnya, orang-orang yang ada di sana menyembah satu dewi di sana. Maksud saya adalah menyembah berhala yang lain di sana. Namanya Dewi Artemis. Nah, Dewi Artemis ini adalah dewa kesuburan. Dewa kesuburan, dewa kecantikan yang disembah pada saat itu. Nah, bagaimana cara memuja dewi ini? Orang-orang yang menyembah dewi itu pergi ke kuil penyembahan di sana dan melakukan hubungan seks di luar nikah. Tepat di depan patung dari dewi itu. Antara perempuan dengan laki-laki, ada juga antara laki-laki dengan laki-laki, dan ada perempuan dengan perempuan. Dan ini selalu terjadi di sana karena ini adalah bentuk pemujaan, bentuk penyembahan orang-orang Korintus kepada dewi itu. Dan ketika Paulus datang ke sana, karena ini adalah kota penginjilan Paulus, melihat itu dengan sangat-sangat jijik sekali. Karena itu adalah perbuatan keji. Karena itu adalah perbuatan dosa yang dipandang bahwa mereka itu tidak menyadari bahwa tubuh mereka itu adalah tubuh yang diciptakan oleh Tuhan. Bukan tubuh yang diciptakan oleh Dewi Artemis. Nah, karena tubuh itu adalah ciptaan Tuhan, seharusnya mereka tidak memberikan tubuh itu kepada dosa percabulan. Apalagi percabulan itu digunakan untuk menyembah dewi yang bukan Allah. Ini adalah dosa kekejian. Sehingga Paulus menginjili di sana, lalu ada beberapa orang yang akhirnya menjadi percaya kepada Kristus, lalu ini menjadi jemaat Korintus, dan berlangsung sangat lama begitu, semakin banyaklah jemaat-jemaat yang di sana. Nah, sebelum Paulus sebelum Paulus benar-benar membuat jemaat Korintus ini menjadi jemaat mandiri, sebelum Paulus ini meninggalkan kota Korintus untuk berkembang, Paulus terlebih dahulu mengingatkan mereka supaya mereka itu tidak lagi sama seperti dulu yang memberikan tubuhnya dikendalikan oleh hawa nafsu, dikendalikan oleh hawa percabulan untuk menyembah berhala lain. Karena ini adalah bentuk dosa dan bentuk dari kehidupan yang menduakan Tuhan.
Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sejauh apa firman ini boleh kita sesuaikan dengan tema minggu kita hari ini? Minggu ke-11 setelah Trinitatis ini bertemakan pengendalian diri terhadap teknologi. Apa yang bisa kita lihat dari teks ini kepada kehidupan kita yang sekarang? Memang sekarang ini tidak lagi ada orang-orang yang seperti orang Korintus. Memberikan dirinya diperhamba oleh dewa, ada orang-orang yang menyembah dewa, patung dan sebagainya, lalu melakukan percabulan di situ dan sebagainya. Tidak. Percabulan kita bukan lagi percabulan tentang seks yang tadi. Seperti orang-orang Korintus tadi. Tapi percabulan kita di sini adalah percabulan dengan pikiran kita. Pikiran kita yang sekarang ini sedang terus berkembang, membuat kita tidak bisa mengendalikan diri kita, tidak bisa mengendalikan tubuh kita. Akhirnya kita mulai mencari kebenaran-kebenaran, termasuk dengan kebenaran tentang Tuhan. Kenapa tidak? Kalau kita bisa melihat kehidupan kita yang sekarang ini, sudah benar-benar berjalan di era teknologi yang sangat berkembang, dengan sangat-sangat pesat. Saudara bisa melihat bahwa sekarang kita tidak perlu keluar untuk berbelanja, kita tidak perlu lagi keluar untuk makan, kita tinggal klik saja barang itu sampai. Tinggal klik saja makanan itu sampai. Tinggal klik saja kita bisa berjumpa dengan orang walaupun dia jauh dari tempat tinggal kita. Ini teknologi yang sangat mutakhir. Ini adalah teknologi yang sangat maju. Yang tidak kita temukan di masa-masa yang lalu. Dan saya pikir ketika manusia tidak bisa mengendalikan tubuhnya, ketika manusia tidak bisa mengendalikan otaknya, maka dia akan terus mencari teknologi dan akhirnya dia lebih mengandalkan teknologi itu, dia lebih percaya kepada teknologi itu dan akhirnya Tuhan pun akan dikesampingkan. Dan akhirnya pun banyak orang mengatakan, ternyata Tuhan tidak ada. Justrunya dengan teknologi sekarang kami bisa membangkitkan orang mati. Justru sekarang kami dengan teknologi kami bisa menyembuhkan orang yang sedang sakit. Pasti Tuhan tidak ada. Sekarang sudah terjadi itu, ada banyak orang-orang yang tidak lagi percaya kepada Tuhan. Banyak orang-orang yang sekarang yang lebih mengandalkan teknologi-teknologi yang sekarang. Dan akhirnya apa? Kita bisa lihat sekarang. Yang dulunya mulut kita pakai untuk berbicara tentang firman Tuhan, mulut yang harusnya kita berbicara untuk mengeluarkan kata-kata yang baik, sekarang kita tidak perlu lagi dengan mulut. Kita dengan jari-jari saja, kita buka media sosial lalu tebarkan isu-isu kebencian. Kita tebarkan isu-isu hoax, berita-berita bohong dan semua orang mendengar itu dan akhirnya timbul perpecahan dan sebagainya. Ini adalah bentuk percabulan dengan Tuhan, dengan teknologi. Tuhan dikesampingkan, Tuhan diduakan, lalu kita kawin-mawin dengan teknologi. Dengan pemuda juga misalnya, orang bangun tidur, yang dibuka bukan Alkitab, yang dilakukan bukan berdoa, tetapi apa? Handphone dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, yang mau saya katakan adalah dalam teks yang sekarang kita renungkan ini, bahwa Paulus ingin mengajak setiap orang percaya untuk kembali kepada jalan yang benar. Apa jalan yang benar? Yaitu bahwa mereka harus sadar mereka adalah orang berdosa, lalu dilepaskan dan dibayar dengan harga yang lunas dengan darah penebusan Yesus Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Jadi ketika manusia sudah dibebaskan dari dosa dan dibayar lunas, maka dia menjadi umat Allah. Dia tidak lagi menjadi umat iblis, dia tidak menjadi budak dosa, tetapi dia menjadi hamba Tuhan. Karena dia adalah hamba Tuhan, itu artinya seluruh tubuhnya itu adalah milik Tuhan. Maka pikirannya, hatinya, kehendaknya, bahkan seluruh anggota tubuhnya harus dipersembahkan kepada Tuhan. Dia harus diandalkan oleh Tuhan. Dia harus berharap kepada Tuhan. Dan dia harus dikuasai penuh oleh Tuhan. Ini yang tidak disadari oleh orang-orang zaman sekarang. Karena teknologi itu begitu merajai orang-orang yang sekarang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, pakailah teknologi itu untuk hal yang baik.
Jangan biarkan diri kita dikendalikan oleh teknologi, karena teknologi itu adalah ciptaan kita. Justru kitalah yang harus mengendalikan teknologi itu. Kalau banyak orang yang menggunakan handphone untuk menonton video porno, kalau ada orang yang menggunakan handphone untuk melakukan mengeluarkan ujaran-ujaran kebencian, maka kita pakai handphone untuk membagikan firman Tuhan kepada orang lain. Kita pakai handphone untuk bervideo call kepada orang atau kepada kerabat atau kepada keluarga yang kita kasihi. Lalu kita katakan kepada dia, apa kabarmu? Apa yang bisa kudoakan darimu? Termasuk juga hari ini. Kita melakukan ibadah, kita menggunakan YouTube, kita buka. Ini adalah bentuk dari kita yang mau mengendalikan teknologi itu sebagai sarana untuk kemuliaan Tuhan. Kita punya otak yang diberikan Tuhan. Lalu kita gunakan otak itu untuk menciptakan sesuatu yang kreatif. Supaya orang-orang bisa melihat dan berjumpa dengan Tuhan. Walaupun tidak harus ke gereja. Syukurlah virus corona ini memang juga di samping merugikan kita. Ada juga hal yang baik. Kita dikendalikan oleh Tuhan. Kita sekarang bisa mengendalikan teknologi ini untuk melakukan hal-hal yang baik. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mari lewat renungan ini kita belajar bahwa kita ini sebenarnya sudah diikat oleh Roh Kudus kepada Tuhan. Kita tidak diikat lagi oleh yang namanya dosa. Maka yang menjadi perenungan terakhir bagi kita adalah kemana kita mau mengantarkan tubuh kita. Dikendalikan oleh teknologi, dikendalikan oleh zaman yang akhirnya membawa tubuh kita ini berdosa dan berujung kepada menduakan Tuhan, atau mengantarkan tubuh kita ini kepada Tuhan yang sudah menciptakan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah untuk firman-Mu ini yang sudah mengajarkan kami untuk memberikan tubuh kami ini kepadamu sebagai persembahan yang hidup. Ampunilah kami ya Allah, kalau kami Tuhan di dalam kehidupan kami sering mencemari tubuh yang Kau ciptakan ini untuk melakukan dosa. Apalagi Tuhan ditambah dengan teknologi yang sekarang sudah semakin pesat, membuat kami juga Tuhan terlena dengan itu dan dibiarkan dikendalikan oleh teknologi yang pesat itu. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon kehendak Tuhan dan kekuatan daripada Tuhan untuk membimbing kami supaya dengan jalan Tuhan dan pikiran Tuhan kami mampu mengendalikan tubuh kami untuk mengendalikan teknologi yang semakin pesat ini. Karena kami tidak mau Tuhan dengan teknologi ini membuat kami menjadi tidak percaya lagi kepadamu dan membuat kami mengatakan bahwa Engkau sebenarnya bukan Tuhan. Sampai hari ini Tuhan, kami masih mau percaya bahwa Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah pribadi yang begitu kuat, yang begitu pintar, yang begitu penuh dengan kekuasaan untuk mengendalikan segala bentuk kehidupan yang ada di dunia ini. Maka berkatilah kami Tuhan lewat firman-Mu yang Kau ikatkan dengan Roh Kudus dan masuk ke dalam hati kami. Supaya kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang mau mempersembahkan tubuh kami kepada kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Allah, inilah menjadi doa dan kerinduan kami. Biarlah Tuhan tetap bertahta atas kehidupan kami. Dan jangan biarkan iblis Tuhan meronta-ronta untuk berjuang memisahkan kami daripada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita mengaminkan firman Tuhan yang baru saja diberitakan. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku ND nomor 392 ayat 1. Sai pasiat Tuhan Yesus. Sai pasiat Tuhan Yesus, ku bagai
Adapun firman Tuhan yang menjadi dasar iman kita pada waktu kita mempersembahkan persembahan kita terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-7 yang berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk persembahan. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam. Tuhan